Lain di mulut, lain di hati, itulah istilah yang tepat untuk mendeskripsikan seorang Pak Jimin. Dia berhasil terpuji setelah Ian mengatakan akan menteliti makan daging sepuasnya besok saat pulang kerja. Jimin memang segampang itu. Ian tidak akan menggunakan uangnya sendiri tentu saja. Bukannya ia pelit, tapi memang sedang tidak ada uang. Ian akan mengakalinya dengan memanfaatkan uang milik Taehyung saja. Benar-benar ide yang cemerlang. Nona Chung serius. Aku risih melihat banyak gadis di dalam sana dengan pakaian kurang paham, ucap Jimin. Abaikan saja karena tujuan kita bukan untuk melihat para gadis. Kita hanya bersenang-senang di dalam sana. Jangan pedulikan yang lain sekalipun ada seseorang gadis yang mencoba merayumu dan mengatakan dia tertarik padamu. Ingat, itu semua hanya omong kosong. Sebentar, ucap Jimin otomatis membuat langkah keduanya terhenti. Lelaki itu menepuk saku jangannya. Nona Chung, Tuan Kim menelepon. Jimin sudah memperlihatkan layar ponselnya. Coba jawab sebelum dia curiga. Kalau dia bertanya di mana kita berada saat ini, katakan saja kita sudah sampai rumah sejak tadi sore. Pasien. Oke, aku mengerti. Jimin berjalan agak menjauh sementara Ian menunggunya dengan cemas. Lantaran takut jika mereka akan ketahuan. Bisa-bisa rencana untuk bersenang-senang malam ini akan gagal total. Terlalu fokus memperhatikan Jimin di sana, tanpa Ian sadari seseorang tengah berjalan mendekatinya dari belakang. Sebuah telapak tangan besar tiba-tiba membekap mulut Ian. Dia berontak ketika ditarik paksa masuk ke dalam sebuah gang kecil yang gelap. Dalam sempat Ian melayangkan sebuah pukulan. Orang berpakaian sebaya hitam itu secara mengejutkan melepaskannya. Ian merasa terancam karena posisinya yang terhimpit di antara tembok dan sang pelaku. Ian tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya melihat luka sang pelaku. Jadi selama ini kau yang menerorku. Sudah lama sekali aku ingin membuat wajah menyebalkanmu itu babak belur sampai tidak berbentuk. Ojo Ian yang kemudian menampar wajah lelaki itu hingga berulang kali. Telan laki-lelaki itu kemudian menahan pergerakan tangan Ian. Ojo Ian hentikan. Jadimu besar juga karena berani datang menemuiku setelah apa yang kau perbuat kemarin. Kau memang jari mati. Desis Ian masih disentuh emosi. Dengarkan dulu penjelasanku, pintar lagi tuh. Memang aku sudi, kau. Secara mendadak, gerakan tangan Ian menjadi terkunci. Saat kemudian, Ian bisa merasakan bibirnya mulai dilumut oleh sang pelaku. Emosinya yang memuncak membuat Ian refleks menendang sang pelaku yang seketika berteriak kesakitan dan berguling-guling di tanah. Kas itu sudah mengambil sebuah kayu yang kebetulan ia temukan di dekat sana dan hendak menghantam tubuh lelaki itu. Tentu Jimin segera datang sebelum Ian melakukan hal tersebut. Melanjut hentikan, bisa kena masalah. Peringat Jimin sembari merebut bangkai tersebut dari tangan Ian dan melemparkannya menjauh. Taehyung tampak berlari memasuki sebuah klinik sesuai dengan alamat yang Jimin kirimkan melalui sebuah pesan. Ian berlari lagi. Menurut pengakuan Jimin, ia sempat kewalahan untuk menenangkan gadis itu. Untuk saja Ibu Taehyung sudah pulang setengah jam yang lalu sebelum Taehyung menerima pesan tersebut. Kalau tidak, Taehyung sudah pasti akan ditanyai macam-macam. Apa yang sudah terjadi? Tanya Taehyung setelah datang mendekat. Nona Chung, kau saja yang jelaskan, pinta Jimin. Julian, tunggu Taehyung. Saat penasihat itu masih malu untuk bersuara. Aku masih menjelaskannya secara detail, intinya sama seperti yang sudah Jimin jelaskan di pesan singkat yang ia kirimkan padamu tadi, pasien. Taehyung membuat Ian bangkit dari posisinya duduk di kursi ruang tunggu PD. Memegang bola itu dengan sedikit kasar. Memangnya kau ini preman? Apa semuanya harus diselesaikan dengan cara kekerasan? Apapun alasannya tidak dibenarkan untuk menendang seseorang hingga jatuh pingsan. Dia tidak pingsan saat aku menendang
Dia baru pingsan setelah aku memukul kepalanya dan itu berdarah. Bukan karena kesakitan melainkan mempunyai fobia terhadap darah. Cacian meluruskan anggapan Taehyung yang keliru. Tetap saja kau tidak boleh menyerang orang sembarangan. Kawan Taehyung lebih merasa bersyukur karena keadaannya yang baik-baik saja. Aku tidak suka padanya. Memangnya kau kenal dengan pelaku tersebut? Tanya Taehyung heran. Lee Chang-min, Chabian, dia adalah pelakunya. Lukis lagi. Selama ini aku merasa ketakutan sendirian. Kita bisa laporkan dia ke kantor polisi setelah ini, tapi ada kemungkinan dia akan mengancam melapor balik setelah mendapatkan serangan darimu. Ini sama artinya dengan kau sedang mengali lubang kuburmu sendiri, ucap Taehyung. Aku kesal padanya karena dia mencium bibirku secara paksa. Taehyung tidak terkejut mendengarnya. Jelas saja Yan marah. Laki itu benar-benar kurang ajar. Aku akan mencium, lebih tepatnya melomat dengan penuh nafsu. Seperti ini, Yan yang polos justru memperagakannya dengan melomat pipinya sendiri. Taehyung di sana sudah menekuk ludahnya sendiri susah payah. Jarak mereka cukup dekat hingga Taehyung bisa melihat dengan jelas bibir merah muda itu bergerak-gerak menggoda. Sudah, tidak perlu diperhatikan segala. Taehyung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Sebentar Yan melepas tangannya di depan dada, masih tampak kesal sekali. Kalian berani bohong padaku, terutama Mbak Jimin. Kau bilang tadi sudah sampai rumah. Ini yang kau maksud dengan rumah. Taehyung mengalihkan topik obrolan mereka. Maaf Tuan Kim, aku terpaksa pulang karena Chung yang minta, balas Jimin. Yan segera memberikan tatapan tajam pada Jimin. Tapi terus saja seorang Pak Jimin lebih takut pada Taehyung karena ada kemungkinan lelaki itu bisa memecatnya dari pekerjaan. Jadi sebelumnya tujuan kalian tadi mau kemana sampai repot-repot bicara bohong segala? Tanya Taehyung penasaran. Tidak kemana. Klub malam, dengan kurang ajarnya, Jimin menyela ucapan Yan pakai cara mengaku pula. Klub malam, orang Taehyung terkejut bukan main. Bisa kau jelaskan dari Chung Yan? Karena aku 100% yakin ini murni irimu. Aku hanya ingin mengajak Jimin bersenang-senang menikmati indahnya sisi lain dari dunia. Balas yang tanpa memperlihatkan tatapan intimidasi dari Taehyung. Indah, bagaimana yang kau sebut indah? Tunggu Taehyung. Ayolah Kim, aku bukan anak kemarin sore. Sehari sel dulu hampir setiap hari aku pergi ke klub malam. Itu sudah seperti rumah kedua pagi. Jimin merasa takjub dengan pengakuan Yan. Harusnya kau bisa membedakannya saat di Seoul. Kau memiliki kekuasaan hingga tak ada yang berani menyentuh dan mengganggumu. Tapi di sini beda lagi. Kau mungkin akan berakhir di sebuah kamar setelah diperlukan oleh laki tua, mesum, sejak bergiliran. Jimin langsung merinding mendengarnya. Tidak bisa membayangkan hal mengerikan itu akan terjadi pada Chung Yan. Untung saja itu belum terjadi. Bagaimana? Masih ingin pergi ke malam? Tanya Taehyung. Jimin membalas sengaja dengan cepat sementara Yan hanya bertajak kesal. Taehyung melepaskan jaketnya kenakan kemudian menyabarkannya di pundak Yan. Sudah malam, udara berubah semakin dingin lagi pula bagian terlalu terbuka dan bisa menjadi pusat perhatian orang di luar sana. Yan tidak menjawab, namun ia tahu Taehyung menyukainya dengan cara berbeda. Meskipun dalam keadaan kesal, laki tetap memberikan perhatian pada Yan dengan cara yang manis. Aku minta maaf soal kemarin. Aku merasa sangat menyesal Yana, ucap Jangmin. Ternyata Minju tidak lebih baik darimu. Taehyung hanya menggeleng pelan ketika Yan meliriknya sekilas untuk meminta pendapat lelaki itu. Tentu saja siapa juga yang mau menerima kembali berdebah. Ini lagi, Yan sudah terlanjur sakit hati. Kau pulang saja, aku mau melihat wajahmu, ucap Yan sinis. Perusahaan keluargamu hampir bangkrut ya. Itu sebabnya kau memutuskan untuk kembali pada Najung lagi. Itu Jimin tepat sasaran. Perusahaan orang tua Changmin memang sedang dalam kondisi yang buruk akhir-akhir ini. Ditambah dengan Changmin dan Minju yang juga sering kali berselisih akhir-akhir ini.
Setelah mendapat informasi entah siapa jika sebenarnya Julian tidak dibuang, bahkan hanya diberikan pembelajaran untuk sementara waktu, jika Yanya masih akan mendapatkan harta warisan membuat Chang Min nekat mendekatinya lagi tanpa memiliki rasa malu. Itu tidak benar, aku sudah lama putus dari Mingju. Lebih tepatnya 1 minggu setelah kejadian di Gimluk kemarin, balas Chang Min. Memangnya aku peduli. Mau kau putus lalu balikan lagi dengan Mingju sampai 1000 kali juga tidak ada pengaruhnya bagiku. Tapi cuek. Bagus Yana, berikan pengertian lebih banyak pada ini. Batin Taehyung merasa puas. Coba kau ingat lagi kenangan indah yang pernah kita lalui bersama selama masa pacaran. Kita banyak menghabiskan waktu bersama berdua, saling menghangatkan di malam yang dingin juga. Hei diamlah, selain cepat-cepat. Bisa kawat kalau sampai diteruskan mengingat dulu mereka pengen pacarnya agak sedikit nakal. Kau kembali ke sel saja, kau hanya buang-buang waktu dengan menyusulku datang kemari. Tidak ada kesempatan bagimu, percuma saja, lanjut Ian. Tapi, hei kau kan teman, kau bisa cari orang lain yang lebih baik dari Nona Chung. Setelah Jimin memberikan pengertian, Ian mengangguk-angguk membenarkan tanpa mengetahui jika Taehyung sudah merasa cemburu. Secara tak langsung Ian baru saja membenarkan fakta jika Changmin itu tampak. Aku tidak akan menyerah, ucap Changmin masih saja tampak menyebalkan. Kalau begitu terserah kau saja, balas Ian kesal. Akan aku pastikan suatu hari nanti kau akan kembali ke pelukanku lagi. Ian tertawa mengejek ucapan mantan kekasihnya itu. Hal itu tidak mungkin terjadi karena dalam waktu dekat aku akan segera menikah dengan Kim Taehyung. Selain Ian, 3 orang lainnya di sana tampak benar-benar terkejut mendengar pengakuan gadis itu barusan. Yana, kau serius dengan ucapanmu tadi? Tanya-tanya selama perjalanan pulang. Jimin mencoba tidak peduli, ia tampak sibuk dengan ponselnya. Karena berbalas pesan dengan saksinya menanyakan apa yang sedang terjadi di sana. Tidak menyangka sih kalau Taehyung orangnya peplakan. Sedikit tidak punya rasa malu juga, sifatnya 11-12 dengan Yen. Padahal nenek-neneknya paling jalan juga tahu kalau tadi Chung Yen hanya asal bicara saja. Aku sudah mapan dan yakin bisa menafkahimu jika kau mau menikah denganku. Lanjut Taehyung, dia masih belum menyerah rupanya. Ian mencantikkan jarinya di samping wajah Taehyung. Setelah Kim, kalau menyetir jangan mengantuk. Jimin tidak mau mati muda. Aku tidak mengantuk, sangkal Taehyung. Bentuknya omonganmu ngelantur kemana-mana, pasien. Aku serius Yana. Aku akan melamarmu di hadapan Tuan Chung Yesung. Nanti setelah menikah, aku menetap saja di Jeju. Cari istri yang baik untukku, tidak perlu bekerja. Tugasmu hanya melayaniku dengan sepenuh hati. Ian mendadak mual mendengarnya, sementara Jimin sudah mengorek telinganya. Takut salah dengar. Nona Chung, kau itu sedang dilamar, cepat berikan jawaban. Ucap Jimin kemas sendiri, sumpah ya Taehyung dan Ian itu sama-sama aneh. Ditolak, balas Ian singkat dan yakin. Tidak seru, desa Jimin merasa kecewa dengan jawaban gadis itu. Taehyung berujak keras. Ia merasa agak kesal, tentu saja. Padahal Tuan Kim seperti ini juga karena takut keduluan Lee Changmin. Iya kan Tuan Kim? Tanya Jimin yang segera dibalas sanggupan oleh Taehyung. Siapa juga yang mau balikan dengan Changmin? Sampai buaya bisa terbang juga tak akan aku lakukan, pasien. Tapi aku lega dia datang menemuiku. Dengan begitu kita jadi tahu siapa orang yang selama ini menerorku, lanjutnya. Tapi tadi dia tidak mengaku, ucap Jimin merasa ini agak janggal. Pak Jimin malah mengaku penjara penuh. Hei, kalian malah asik mengobrol sendiri, protes Taehyung. Jadi bagaimana Yena? Kapan aku bisa bertemu dengan kakekmu untuk membicarakan masalah pinangan ini? Nanti, balas yang singkat. Nantinya kapan? Dialah mimpi. Jimin sudah tertawa keras menurut jawaban Yen. Ya sudah Tuan Kim, silakan Anda tidur terlebih dahulu.